Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dan diberi kemudahan dalam memahami materi. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Fahad. Baik Bu, teman-teman, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Fahad sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, sekarang Bu Nela share link Google Form untuk presensi hari ini ya. Silakan kalian buka link tersebut lalu mengisi daftar hari ini. Nah, pembelajaran hari ini disiapkan buku paket, buku tulis, dan LKPD yang sudah dikirim Bu Nela kemarin melalui WA Group dan sudah kalian print ya. Anak-anak, ini masih musim pandemi ya. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Kalau tidak ada keperluan, di rumah saja ya. Di rumah kalian bisa menonton televisi. Apakah kalian masih sering menonton televisi? Sering Bu. Sering. Iya. Nah, jika kalian masih sering menonton televisi, saat ini kira-kira yang lagi viral berita tentang apa ya? COVID-19 Bu. Iya benar, saat ini masih hangat dengan berita COVID-19 ya. Di mana COVID-19 itu masih ada ya. Jadi kita harus tetap waspada dengan mematuhi protokol kesehatan yang selalu disampaikan dalam berita yang ada di televisi, yaitu kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dengan memahami berita di televisi, di radio, atau di media sosial, kita dapat mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, hari ini kita belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuannya agar kalian dapat menentukan struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Kalian masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa ya? Pengertian teks berita, Bu. Iya, benar. Laili ya. Nah, Laili masih ingat tidak arti teks berita? Masih, Bu. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang terkini dan aktual. Iya, benar sekali. Alhamdulillah masih ada yang ingat pembelajaran kemarin. Itu bukti bahwa kalian bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan menyelesaikan tugas menentukan dan menelaah struktur serta kebahasaan di dalam teks berita. Penilaian hari ini dari tugas kalian yang dikumpulkan. Selain itu, penilaian sikap kalian saat aktif dalam pembelajaran. Nah, sebelum memasuki materi, Bu Nela akan menayangkan video berita yang sudah Bu Nela kirim di grup WA tadi malam.
apakah kalian sudah memahami videonya? Sudah, Bu. Iya, Sudah. baik. Sudah. Coba Bu Nela bertanya dulu ya mengenai video tadi. Khoir, apa yang diberitakan Khoir? Badai saja, Bu. Iya, badai seroja, benar ya. Lalu Ajis, di mana terjadinya badai seroja, Jis? Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Bu. Iya, benar sekali. Lalu kapan terjadi badai tersebut ya Alifah? Bulan April, Bu. Iya, baik, bulan April. Lalu Dimas, siapa yang dirugikan dalam kejadian tersebut, Dimas? Masyarakat Kupang, Bu. Baik. Lalu Hanif, mengapa badai tersebut terjadi? Karena adanya hujan terus-menerus, Bu. Iya, benar sekali. Lalu bagaimana badai seroja itu terjadi, Khoir? Badai seroja terjadi selama 2 hari karena cuaca yang buruk. Iya, benar sekali ya. Alhamdulillah, kalian menyimak video dengan baik. Hasilnya, kalian berhasil menjawab pertanyaan dari Bu Nela tentang video tersebut. Nah, anak-anak, Bu Nela akan menayangkan PPT atau PowerPoint tentang materi, struktur, dan kebahasaan teks berita. Coba dicermati, di sini ada pertanyaan ya. Kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan 5W dan 1H itu bagaimana ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Izinkan saya menjawab, Bu. Iya, Filsa ya. Silakan Filsa. Iya. What, apa yang sedang terjadi? When, kapan terjadinya? Where, di mana terjadinya? Who, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut? Why, mengapa bisa terjadi? How, bagaimana kejadiannya? Iya, benar sekali Filsa ya. Itu adalah pertanyaan mengenai 5W 1H ya. Untuk mempermudah kalian dalam mengingat, bisa disingkat menjadi adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Dan B, bagaimana? Selanjutnya, di sini ada struktur teks berita. Di dalam struktur teks berita ini ada yang namanya piramida terbalik. Nah, di sini ada huruf A, B, C, dan D. Adakah yang sudah mengetahui maksudnya? Saya, Bu. Ya, Kholilatul ya. Ya, Ya, silakan. A itu judul berita, B itu kepala berita, C itu tubuh berita, D itu ekor berita. Iya, bagus sekali Kholilatul. Ada yang namanya piramida terbalik, di mana ada 3. Yang pertama adalah kepala berita atau lead. Lalu yang B, badan atau tubuh berita. Lalu yang ketiga ada ekor berita. Selain struktur, ada juga kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita itu ada 5. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Gigi ya. Saya, Bu. Iya. Apa boleh struktur teks berita lebih dari 1 paragraf? Iya, bagus sekali pertanyaan dari Gigi ya. Struktur berita bisa lebih dari 1 paragraf. Baik, anak-anak, saatnya kalian mengerjakan tugas ya. Tugas kalian ada di LKPD yang sudah Bu Nela share tadi malam. Kalian langsung mengerjakan di LKPD ya. Ditulis dengan baik dan hasilnya bisa terbaca ya. Bu Nela beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, silakan dikerjakan anak-anak ya. Nah, hari ini ada 4 anak yang presentasi ya. Coba Kholilatul,
Coba presentasikan hasil jawabanmu yang nomor 1 ya. Presentasi dari saya yaitu judul epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Paragraf pertama, kepala berita. Paragraf kedua sampai paragraf ke-7, tubuh berita. Paragraf ke-8, ekor berita. Bagus sekali Holilatul ya. Lalu yang kedua, Tara. Coba presentasikan yang nomor 2 ya. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan nomor 2. 1. Kata baku. Strategi utama kondisi. 2. Kalimat langsung. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu. Tutur diki. 3. Kata konjungsi. Lalu, sebab, sehingga. 4. Kata kerja mempengaruhi pelacakan pengendalian. Dan 5. Kata keterangan waktu dan tempat. Selasa tanggal 8 bulan 12 tahun 2021 di Jakarta di ibu kota. Terima kasih. Iya, bagus sekali Tara ya. Sekarang Filsa, bacakan hasil jawabanmu yang nomor 3, Filsa. Saya akan mempresentasikan nomor 3. Dilanjutkan itu dipisah dan diubah menjadi dilanjutkan digandeng jadi 1. PSBB itu diubah menjadi PSBB huruf kapital semua. Kerjasama itu dipisah dan diubah menjadi kerjasama digandeng jadi 1. Iya, bagus Filsa. Untuk soal nomor 4, coba Fahad bacakan hasil jawabanmu ya. Baik Bu, berikut adalah jawaban saya. A. Kepala berita. B. Badan berita. Dan C. Ekor berita Bu. Bagus sekali Fahad ya. Nah anak-anak, itu tadi adalah hasil presentasi dari teman kalian ya. Jawaban teman kalian ada yang sudah benar, tetapi tadi ada yang masih salah. Tara tadi menyebutkan mempengaruhi, padahal yang sebenarnya adalah memengaruhi. Nah, tidak apa-apa ya nak ya. Namanya juga belajar, jadi wajar kalau ada kesalahan ya. Dan Bu Nela sudah senang karena sudah ada yang berani mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bu Nela berharap kalian yang belum presentasi itu juga berani ya, jadi jangan takut salah. Nah, hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan, kalian foto lalu dikirim di grup WA ya. Difoto dengan jelas agar tulisan kalian bisa dibaca. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menentukan struktur teks berita dan bisa menelaah kebahasaan teks berita. Bu Nela senang sekali karena kalian aktif dalam pembelajaran hari ini. Ada yang menjawab pertanyaan dari Bu Nela, ada yang bertanya, dan ada yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, anak-anak, nanti di grup WA Bu Nela akan share pembagian kelompok ya. Tugas yang harus dikerjakan juga akan Bu Nela kirim di grup WA. Karena pada pembelajaran selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kalian masing-masing. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sudah mengikuti pembelajaran dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Bu Nela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.